shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Nah, ikhwan, kita lanjutkan untuk materi Kitabul Janaiz. Ya, terakhir sampai pembahasan kaifiyah sholatul jenazah. Ya, jadi sholat jenazah diselenggarakan tanpa adanya rukuk, tanpa adanya sujud, dengan berapa takbir? 4 atau 5? 4 kali takbir. Takbir pertama takbiratul ihram. Setelah takbiratul ihram membaca Al-Fatihah. Terus takbir kedua membaca sholawat. Takbir ketiga membaca doa. Takbir keempat salam. Terus dalam takbir apakah mengangkat tangan atau tidak? Ya, fi khilaf. Maka keumuman dari nas-nas menunjukkan ya takbir mengangkat kedua tangannya. Ya, kemudian salamnya sekali atau 2 kali? Ada yang mengatakan sekali, ada yang mengatakan 2 kali. Dalam masalah ini termasuk perkara yang longgar, mana yang antum yakini. Ya. Dalam hal ini ya kita ikut imam saja. Kalau imam salam sekali ya kita mengamalkan sekali. Kalau 2 kali kita mengamalkan 2 kali. Kenapa? Innama ju'ilal imam diutama bihi, mengamalkan ini. Bahwa imam itu diangkat jadi imam untuk diikuti. Karena para ulama sekalipun mereka berkeyakinan terhadap beberapa gerakan itu tidak masuk mereka, itu bukan termasuk bagian sholat, tapi ketika bermakmum kepada ulama lain yang menganggap itu perkara yang masuk dan disunahkan, mereka pun mengikutinya, ya kan, mengikutinya. Dalam hal ini untuk apa? Mengamalkan sabda Nabi, innama ju'ilal imamu liutamma bihi, bahwa imam itu diangkat untuk diikuti. Sehingga para ulama sebagian menjelaskan hadis ini bahwa maknanya apapun gerakan imam ya kita ikuti. Ada yang mensalah atau menjelaskan yaitu memang dalam gerakan-gerakan yang memang sudah termasuk bagian dari gerakan sholat. Adapun kalau dalam masalah khilaf yang di situ memang ada kelonggaran, ya tergantung amalannya masing-masing. Contoh misalnya dalam sholat umum, misalnya sholat yang 2 rakaat. Ketika tahiyat akhir salat yang 2 rakaat itu apakah duduknya itu tawarruk atau iftirash? Maka di situ khilafan. Khilaf. Ada yang mengatakan tawarruk, ada yang mengatakan iftirash. Maka kalau imam berkeyakinan tawarruk, ada makmum yang berkeyakinan iftirash, ya enggak masalah ya. Tapi sebagian ulama ya biar selamat mengamalkan hadis innama ju'ilal imam liutamma bihi, yang mengikuti imam, ada yang seperti itu. Nah, dalam hal ini ya wallahu alam, kalau anak sendiri mengikuti imam gitu ya, mengikuti imam. Nah, kalau kita jadi imam ya tergantung mana yang kita yakini. Kalau kita jadi imamnya atau ketika sholat sendiri. Seperti ini. Lepas itu lepas itu ikuti duduknya, ikuti tawar apa itu yang pas imam mau salam duduknya ikuti imam apa ikuti imam. Ya itu tadi tergantung itikadnya mana yang diikuti. Kalau memang pengen ngamalkan innama ju'ilal imam liutamma bihi, ya dia ngikuti gerakan imam.
Kecuali memang untuk sholat-sholat yang sulatiyah atau rubaiyah yang itu ada tahiyat awal. Ya, ada sebagian ulama di antara Syekh Utsaimin itu menjelaskan kalau makmum masbuknya itu pas dia tahiyat awal, ya kan, misalnya kan imam tahiyat akhir, kita tahiyat awal, maka ya kita ngepaskan kita pas tahiyat awal itu sehingga apa duduknya iftirash. Seperti itu. Jelas ya. Tapi kalau misalnya kita baru dapat satu rakaat, imam sudah tahiyat akhir, maka apa? Mengikuti gerakan imam. Seperti itu wallahualam. Itu kalau sholat yang umum. Adapun untuk jenazah ya seperti makna ma'ruf yang sudah sering kita amalkan. Ya. Dan sholat jenazah ya juga disyariatkan bagi yang mungkin terlewatkan, tertinggal untuk mensolatkan padahal sudah dikuburkan. Bahkan juga masih disyariatkan untuk sholat jenazah ya di di pemakaman. Nah, karena apa? Sholat jenazah dibedakan dengan sholat-sholat yang lainnya karena sholat itu tidak ada sujudnya, ya kan? Tidak ada sujudnya, maka diperbolehkan untuk sholat jenazah di makbarah, di pemakaman sampai jenazah itu sudah dimakamkan. Apa dalilnya? Dalilnya ketika marbotnya Nabi kan, marbotnya Nabi meninggal. Rasulullah bertanya, di mana si fulan? Kan, kok nggak kelihatan? Ternyata sudah meninggal. Kok nggak dikabari? Akhirnya Rasulullah tunjukkan kepadaku pemakamannya di mana. Akhirnya Rasulullah mengunjungi pemakamannya dan mensolatkan itu tukang bersih-bersih di masjidnya Rasulullah SAW. Nah, dari sini diambil hukum bahwasanya bagi yang mungkin tertinggal dan ingin mendapatkan keutamaan dan juga memberikan sesuatu yang baik untuk si mayit, maka tetap mensolatkan di pemakaman walaupun itu sudah dimakamkan. Demikian wallah. Untuk doa sudah apal semua tadi. Awas kita. Ya jenazah. Karena dia kan menghadap jenazah. Cuma jenazahnya di dalam makam gitu kan. Dia berada di lokasi. Ya kan? Dia berada di lokasi, cuma dibatasi oleh tanah. Kalau ghaib itu kan memang jenazahnya enggak ada di situ, dan ketika sholat jenazah di makam itu ya menghadap kuburannya dia. Dan masih hukumnya sama. Ketika wanita ya mengambil posisi di tengah, ketika laki-laki yang mengambil posisi di kepala, seperti itu. Jelas ya. Kalau sholat ghaib kan tidak ada hukum seperti itu. Oke. Itu ada tentang waktunya itu, batas waktunya itu baru dikuburkan 5 hari itu masih sesuai atau udah sebulan itu masih benar atau gimana? Ya ini baru saja ya, biasa saja. Ada aja udah lama nggak masuk ya kan? Ya nggak masuk. Ya, riwayat yang datang ke Nabi itu kan belum lama masalahnya, belum. Walaupun sebenarnya nggak ada batasan ya, dalam artian tidak dijelaskan secara syar'i apakah harus 1 bulan, apakah harus misalnya ngertinya ada setahun untuk nyelake gitu ya. Secara asal nggak ada batasan yang syariat tidak membatasinya. Tapi ketika seseorang sudah lama ya kan meninggal itu kan ketika dia datang ke makamnya itu kan namanya sudah hukumnya beda loh. Ziarah kubur ya kan. Nah, kalau ziarah ya tidak ada syarat untuk mensolatkan, adanya mendoakan. Wallahu a'lam. Cukup? Sudah hafal semua kan? Ada yang belum hafal doanya? Dihafalkan aja nih ya. Ya, dihafalkan doa-doanya ini supaya nanti kita dapat keutamaan. Ya banyak dari kaum muslimin melewatkan ini padahal dia memiliki kemampuan ataupun memiliki peluang ya kan. Jadi takziah itu hanya sekedar apa itu ya, muncul aja menampakkan diri padahal di situ ada banyak keutamaan. Ya nanti dibahas pada bab ini, bab setelahnya tentang takziah.
Ya, selain dia menghibur keluarga si mayit, memberikan motivasi agar selalu ikhtisab, mengharap banyak pahala dari musibah supaya mendapatkan ganti yang terbaik dan seterusnya. Juga memberikan manfaat buat si mayit dengan memberikan doa, termasuk sholat, dan memberikan manfaat buat dirinya mencari pahala. Masya Allah, banyak kebaikan dari sini. Banyak kaum muslimin yang dalam masalah ini memang yang masih belum memperhatikan. Padahal kan sholatnya ringan sekali loh. Banyak yang itu bukan bisa masuk itu. Ya Allah, Ini kan ya. Ini kan yang panjang gitu ya. Ya ala kulli hal yang mana yang mudah bagi dirinya. Ya kan? Ini kan doa yang kamil, maksudnya yang lengkap seperti ini. Tapi kalau misalnya dia hafalnya baru itu ya kan, Allah maghfirlahu warhamhu wa'afihi wa'anhu. Kalau perempuan ya Allah maghfirlaha warhamha wa'afihi wa'anha, maka itu yakfi. Hafalnya itu kemudian diulang-ulang, intinya memberikan doa pengampunan buat si mayit. Dan di situ juga ada unsur meminta kebaikan. Allahumma la tahrimna ajruh. Ya Allah, jangan engkau halang-halangi kami mendapatkan pahala dengan sebab dia. Maksudnya dengan sebab kematiannya itu kami mendapatkan pahala. Jangan engkau halang-halangi itu. Apa diantaranya? Ya kita bisa beramal soleh dengan mensolatkan, mendoakan, menghibur si ahli mayit ya kan. Barangkali juga memberikan sesuatu yang bermanfaat buat keluarga si mayit. Berarti itu mendapatkan kebaikan-kebaikan. Dan betapa banyak orang yang diharapkan dari itu, dan dia tidak bisa mendapatkannya. Ya, menghibur keluarganya juga tidak, ya. Mensolatkan juga tidak, kemudian mendoakan juga tidak, maka tidak mendapatkan kebaikan-kebaikan. Nah kita berdoa dengan ketika mensolatkan hewan supaya kebaikan-kebaikan itu tidak terhalangi dari kita. Jelas ya? Terus di paragraf berikutnya, mu'allif menjelaskan dan menambahkan jika jenazahnya itu anak kecil. Nah, jika jenazahnya anak kecil, coba dibaca Mas Deni. Wa in kana saghiran qala ba'dal du'a'il ani Allahumma ij'alhu faratan liwalidayhi wa dhuhran wa syafi'an mujaban Allahumma sakil bihi wazinahu huma wa a'zim bihi ajruhu wa ja'alahu fi kafalati Ibrahim rahmatika azabal jahim terus summa yukabbira wa yusallima faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam ma min rajulin muslimin yamutu fayaqumu ala janazatin arba'una rijalan la yahibuna billahi syai'a illa syafa'ahum Allah fihi. Rawahu Muslim. Ya, kelas. Lanjut Mas Roman. Waqala janazatan hatta yusalliya 'alaiha qiratun tudfana
Jabalaini Tafakun. Ya, bagus. Perhatikan ya kawan. Wa in kana sabiran qala ba'da du'ail ammi Allahumma ja'alhu faratan liwalidayhi wa dhukran wa syafi'an mujaban Allahumma taqil bihi mawazinahuma taqil bihi mawazinahuma wa a'zim bihi ujurahuma wa ja'alhu fi kafalati Ibrahima wa qihi birahmatika adzabal jahim. Wa in kana sabiran, jika mayitnya anak kecil, jika mayitnya apa? Anak kecil. Sholat, hendaknya orang yang sholat membaca setelah doa umum yang mana? Yang tadi, ya kan? Yang tujuannya di atas, Allahumma firli hajjina wa manjidina syahidina Ibrahimina zakarina wa isana dan seterusnya itu. Setelah itu selesai, ketika jenazahnya anak kecil ditambah ini. Oke. Apa itu? Allahumma ja'alhu. Allahumma ja'alhu. Dengan Allah jadikan anak kecil ini paroton. Paroton pendahulu yang nanti apa? Untuk masuk surga. Jadi pendahulu yang nanti ketika orang tuanya itu di akhirat nanti akan menjemput masuk ke surga. Paroton. Ya, pendahulu nanti di wadukron dan tabungan. Dukron itu tabungan. Karena memang apa? Ketika seorang orang tua kehilangan anaknya yang belum balik, ya, kemudian apalagi kalau itu kedua ya, kalau tidak dua, kalau para ulama juga mengatakan satu pun mendapatkan maka apa? Yang mendapat jaminan surga. Jadi ketika kehilangan anak kecil yang belum balik, kemudian dia sabar, ya kan, dengan ditinggalkan anak itu, dia bisa bersabar, maka dia apa? Mendapat jaminan surga. Ya Allah Subhanahu. Maka itu apa? Ibarat sebagai tabungan dan dukungan tabungan. Ya, karena memang apa itu? Beda sekali. Kehilangan saudara yang mohon maaf, misalnya sudah tua, sakit-sakitan, ya kan? Itu beda rasanya, walaupun sama begini dengan apa? Kehilangan anak yang masih kecil. Kenapa? Karena ibaratnya itu apa? Nah, itu puncak-puncaknya kecintaan orang tua kepada sang anak. Makanya ujian Nabi Ibrahim kapan terjadi? Nah, ketika puncak kecintaannya kepada Ismail, ya kan? Itu ujian yang sangat luar biasa. Karena di situ apa? Puncak kecintaan orang tua. Sudah lama, sekian ratus tahun tidak punya, sekian puluh tahun tidak punya anak. Dia punya anak usianya sudah lanjut. Wajar kan ketika punya anak apa? Ibaratnya apa dari penjalur anak mesti dituruti, ya kan? Itu orang tua. Nah, di tengah puncak-puncaknya kecintaan kepada sang anak, Allah mengambilnya. Nah, dan di saat itulah akan tampak bagaimana nikmatnya kepada Allah Subhanahu. Mana yang berbeda cinta antara anak adalah dengan Allah Subhanahu. Maka ketika dia bisa bersabar dan selalu mengharap pahala dari Allah, maka itu layak sebagai tabungan.
Ade. Terus wasyafi'an mujaban. Ya Allah, jadikanlah dia sebagai apa? Pemberi syafaat. Nah, ini menunjukkan apa? Bahwa orang soleh, ya kan? Kemudian anak kecil pun nanti di hari kiamat bisa memberi syafaat kepada orang tuanya. Artinya apa? Mendoakan, memintakan kebaikan untuk orang tuanya kepada Allah Subhanahu wa taala dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Dan para ulama menjelaskan kalau ada nas-nas seperti ini itu menunjukkan permintaannya nanti pasti dikabulkan. Ya kan? Permintaannya mesti dikabulkan. Mungkin ada yang ngeyel, datang bondongo ya kabeh kan iso ndongakne kan gitu kan. Tidak adanya nas-nas khusus seperti ini dan itu nanti dikerjakan di yaumul qiyamah. Ya, yaumul qiyamah. Maka itu menunjukkan apa? Permintaan orang itu akan dikabulkan. Akan dikabulkan. Seperti contohnya misalnya apa? Syafaat Nabi kepada umatnya. Apa syafaat Nabi itu maksudnya? Allah memintakan kebaikan, apa? Nabi memintakan kebaikan kepada Allah untuk umatnya. Kan meminta, mintanya kan ya iso tidak iso orang. Tapi ketika disebutkan khusus seperti itu menunjukkan apa? Jaminan dari Allah itu mesti dikabulkan. Termasuk ini. Ya Allah jadikan kalau Allah mengabulkan doanya, maka Allah akan jadikan anak kecil itu sebagai pemberi syafaat. Yang nanti kalau Allah kabulkan, dia akan memintakan kepada Allah untuk kebaikan orang tuanya. Ini menunjukkan apa? Bahwa jenazah anak kecil ini memang ada keutamaan. Kenapa? Belum dihitung dosanya, ya kan? Belum kalah. Ade. Allahumma ya Allah, saking apa saking beratkanlah dengan sebab anak kecil ini mawazinahuma apa? Timbangan kebaikan kedua orang tuanya. Sakil beratkanlah diri dengan sebab anak kecil ini timbangan kedua orang tua. Wa'adil diri dan besarkanlah dengan sebab anak kecil pahala kebaikan kedua. Waja'alhu dan jadikanlah Nabi kafalati Ibrahim di bawah tanggungannya Nabi Ibrahim. Artinya bukan apa? Jaminannya Nabi Ibrahim. Kenapa kok Nabi mengatakan Nabi Ibrahim? Ya karena itu apa? Nenek moyangnya Nabi Muhammad SAW dan bapaknya para Nabi alaihi wasallam. Waqihi dan jagalah dia anak kecil ini oleh Allah birahmatika dengan rahmatmu azab jahim dari azab neraka jahim. Pade itu maknanya. Pade jangan hafalkan siapa? Allahumma Allahumma ja'alhu faratan walidayhi wa yusran wa syari'an mujaban. Allahumma takil bima mawazinahuma wa a'lid bihi Allahumma wa ja'alhu li amalati Ibrahimna wa qili bi rahmatika adzabal jahim. Nanti kalau jamaah seperti itu. Dan usahakan kalau sholat jenazah itu lah dimaknai tenanan ya. Maksudnya kita betul-betul dari lubuk hati kita yang paling dalam itu. Jangan cuma apa? Tulisan saja. Makanya apa? Pentingnya kita paham yang kita ucapkan itu. Paham? Bagaimana mungkin itu bisa tumbuh dari hati yang paling dalam kalau kita nggak tahu makna yang kita ucapkan? Mungkin nggak? Ya pokoknya dunia nyampe nih wae.
Intinya secara global kita tahu makna yang kita minta. Dalam doa itu kan pertama mendoakan si mayit, keluarga si mayit, mendoakan orang yang berziarah dan menyolatkan, kan gitu lah. Doakan semua kepada Allah Subhanahu wa taala. Tsumma yukabbiru wa yusallima. Terus takbir lagi baru salam. Ada nggak doa setelah salam itu? Saya belum tahu. Ada doa-doa khusus. Ya, kalau antum tahu riwayatnya nanti bisa disampaikan. Waqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ma min rajulin muslimin." Tidak ada seorang muslim pun yang yamutu, dia mati, meninggal, fayaqumu, lalu menyolatkan ala janazatihi, kepada jenazahnya itu arba'una rajulan, 40 orang. Nah, 40 orang yang mereka la yusyrikuna billahi syai'an, 40 orang dari ahli tauhid. 40 orang dari ahli tauhid. Illa syafa'ahumullahu fi. Ini pakai tasdid ya, syafa'ahumullahu fihi. Maka Allah akan mengizinkan apa? Mereka bisa memberi syafaat kepada jenazah itu. Sama maksudnya ya. Jadi syafa'ahumullahu fihi artinya, melainkan pasti Allah mengizinkan orang-orang ahli tauhid tadi menjadi pemberi syafaat bagi jenazah tadi. Artinya apa? Kebaikan-kebaikan, doa-doa yang dimintakan oleh ahli tauhid tadi akan dikabulkan oleh Allah. Itu maksudnya begitu. Karena apa? Allah memberikan izin kepada ahli tauhid tadi untuk apa? Memintakan kepada Allah, dan lafaz syafaat itu menunjukkan apa? Jaminan diterimanya doa-doa mereka. Nah, apa yang diminta dalam doa? Allahumma fir lahu warhamhu wa'afihi wa'manhu wa wasi' madkhalahu waqsilhu minadz dzunub, ya kan? Itu doa-doa kebaikan. Artinya apa? Pasti Allah memberikan pengampunan untuk jenazah tersebut. Ada ya? Maka itu Masya Allah keutamaan ahlul tauhid. Jadi hadis ini juga menunjukkan keutamaan orang-orang yang mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala dan tidak menyekutukannya dengan suatu apapun. Rawahu Muslimun, diriwayatkan oleh Imam Muslim. Waqala, dan selesai ya ini ya. Selesai ya. Kemudian waqal, atau sebelum kita lanjut, apakah maksudnya di sini 40 ini harus sholat di satu waktu? Maksudnya jamaah minimal 40 gitu? Atau bisa misalnya walaupun misalnya 3 orang kirneh 5, kirneh 10, kirneh, tapi nanti sampai 100 dan mereka ahli tauhid semua, apakah masuk? Masuk. Karena tidak disebutkan harus berjamaah dari satu waktu bersama-sama 40 orang. Jelas ya? Nah, jadi batas minimal atau 40 itu minimal. Tidak menunjukkan apa? Harus yang jamaah 40 orang gitu. Jadi intinya apa? Ini menunjukkan apa? Semakin banyak yang menyolatkan, semakin banyak kebaikan yang didapatkan oleh si mayit ini. Dan ini menunjukkan apa ikhwah, bahwa walaupun si mayit itu amalnya sudah terputus, maka ternyata kebaikan-kebaikan dari orang yang dilakukan ketika masih hidup atau orang-orang yang masih hidup ya, itu bisa sampai kepada si mayit. Nah, maka nanti di akhir bab di akhir bab ini nanti saya menutup bahwasanya ibadah apapun berupa sedekah, baca Quran, sholat yang itu diniatkan untuk si mayit, maka pahalanya sampai, kata saya di situ.
Jadi Syekh Sa'di memilih pendapat ini, menguatkan pendapat bahwa amal ibadah apapun yang dikerjakan oleh orang yang masih hidup dan pahalanya diniatkan untuk orang yang sudah mati, entah itu kerabat atau orang lain, ya kan? Entah itu kerabat atau orang lain, maka akan sampai kepada si mayit. Ini menurut pendapat beliau itu loh. Jelas ya? Apa ada yang berpendapat tidak sampai? Banyak, ya kan? Ada yang berpendapat tidak sampai. Kenapa? Karena idza mata rajulu in qata'a amaluhu, ya kan? Ilamin yang nyambung cuma 3 itu. Selainnya berarti putus. Itu yang pertama. Yang kedua, Allah berfirman, wa alaisa lil insani illa ma sa'a. Orang itu tidak akan mendapatkan kecuali yang dia usahakan. Jadi kalau amal soleh orang, orang lain itu tidak akan sampai pada dia. Itu alasannya kenapa Pak? Yang berkeyakinan sampai diantaranya Pak. Nah ini adanya sholat jenazah ini kan orang yang sudah mati, ya kan? Orangnya sudah mati. Kebaikannya sampai nggak pada si mayit? Sampai, ya kan? Kebaikannya sampai kepada si mayit. Dan juga nas-nas yang lainnya seperti haji, umroh, ya kan? Haji dan umroh. Maka boleh kan meniatkan haji dan umroh untuk orang yang sudah meninggal, sah. Puasa, boleh nggak membayarkan hutang yang hutang puasanya orang yang sudah meninggal? Boleh. Sampai nggak? Sampai. Padahal dia sudah meninggal. Di sini ya, jadi di sini memang ada perselisihan yang cukup banyak dari kalangan para ulama. Namun saya di sini menguatkan apa? Tetap sampai. Bahkan beliau keterangan beberapa ulama justru karena orang mati itu sudah gak bisa ngamal lagi, mereka itu butuh apa? Butuh banyak dapat hadiah kebaikan gitu. Dapat hadiah kebaikan. Maka diantaranya saya Jibril menjelaskan bahwa wa alaisa lil insani illa ma sa'a, itu maksudnya bahwa seseorang itu memiliki sesuatu itu menjadi miliknya kalau dia mengerjakan sendiri. Itu maksudnya seperti itu. Tapi kalau dihadiahkan orang lain, ya dia mendapat kebaikan, kan dihadiahkan. Mendapat hadiah, ibaratnya dikasih orang gitu loh. Maka itu juga sampai kebaikan itu untuk dirinya. Seperti itu. Itu yang dijelaskan oleh saya juga diantaranya. Itu nanti pembahasan di akhir. Ya, ini ya kawan. Jadi ini menunjukkan bahwa kita yang masih hidup pun dianjurkan untuk apa? Memberikan banyak kebaikan kepada si mayit. Terutama itu kalau keluarga kita ya, keluarga kita. Jangan sampai malah kebanyakan kaum muslimin kan kelirunya di situ. Mengundang banyak orang untuk baca Quran. Tetapi apa? Dia sini sendiri gak mau baca Quran. Jadi kan keliru. Nah yang kurang pas itu karena praktek-praktek yang mungkin apa? Ada pengkhususan 7 hari dan lain sebagainya. Jadi yang mungkin perlu dibahas tentang masalah tersebut. Apakah masuk atau tidak? Apakah itu bisa dikembalikan kepada hukum adat atau uruf atau tidak? Lah itu yang perlu dibahas. Tapi kalau asalnya amalan itu masuk, menghadiahkan pahala untuk si mayit itu asalnya apa? Masuk menurut Syekh Sa'di, menurut penulis kitab ini. Jadi membaca Quran, hadiahnya diberikan kepada si mayit itu masuk. Cuman teknisnya lah itu yang perlu dibahas. Demikian. Berikutnya, ini menunjukkan keutamaan orang yang menghadiri sholat jenazah dan mengikuti takziah kepada si mayit, kepada keluarga si mayit. Berkata Rasulullah, man syahidal janazata, barang siapa yang menyaksikan atau menghadiri penyelenggaraan jenazah, hatta yusalli 'alaiha, sehingga dia ikut mensolatkannya,
falahu qiratun, maka dia mendapat pahala 1 qirat. Qiratun, dia mendapat pahala 1 qirat. Wa man syahidaha, dan barang siapa yang mengikuti penyelenggaraan jenazah hatta ke depan sehingga jenazah itu dimakamkan, artinya apa? Dia ikut sholat dan ikut mengiringi jenazah sampai pemakaman, sampai dimakamkan. Falahu qiraton, maka dia mendapatkan 2 qirat, pahala 2 qirat. Qila, Rasulullah ditanya, wa mal qiraton ya Rasulullah, seberapakah itu 2 qirat wahai Rasulullah? Rasulullah menjawab, mislul jabalain al-azimain, itu segede 2 gunung yang sangat besar sekali. 2 qirat itu seperti 2 gunung yang sangat besar sekali. Ya. Itu pahalanya. Nah, ini menunjukkan apa ya, motivasi buat kita agar apa? Bersemangat ya untuk tidak ya mau seteru potok, untuk hanya kemasyarakatan. Kalau memang itu memang jenazah untuk saudara-saudara kita yang tidak ada mawani untuk disolatkan. Karena ada kan mawani-mawani yang kita memang tidak diperintahkan untuk mensolatkan ini. Kemudian berikutnya ada yang dibahas sama sini? Ya. Kita menjelaskan jenazah, tapi setelah baru pulang saja baru tahu bahwa sebenarnya itu non muslim. Kemarin saya menjelaskan kakek saya dan kakek adiknya kakek. Ya. Karena anak-anaknya semuanya muslim, saya kira dia muslim juga. Terus pas sampai rumah juga ada bapaknya. Ini lagi, kan Hindu dia gitu. Ada yang Hindu gitu. Kalau nggak tahu ya sudah. Ya, tapi ya semuanya nyelatin saya gitu nyelatin jadi gimana? Itu betul apa? Ya menjelaskan itu dapat pahala atau enggak? Ya kita kan nggak tahu kan. Nah, kita nggak tahu ya. Yang minimal ratus soal cukup. Anak-anaknya muslim. Saya kira ratus soal cukup. Itu kira muslim gitu dengan tas. Ya, saya tidak mengapa ya, tidak mengapa karena ya nggak tahu loh. Nggak tahu. Bagi antum sendiri ya tidak mengapa karena tidak tahu, bisa berbil jahli karena memang tidak tahu tentang apa itu agamanya si mayit. Terus apakah antum dapat pahala? Iya. Ya tunggu wae muga-muga itu. Kita malah ambil niat, yang minimal pahala niat lah. Gitu ya. Pahala keinginan untuk berbuat baik, mudah-mudahan dapat. Ya kan itu miliknya Allah, ya minta aja kalau mudah-mudahan lah. Apakah dapat atau enggak kan kita nggak tahu. Kita enggak. Ya mudah-mudahan dapat gitu ya, mudah-mudahan. Ayo. Cukup ya? Ya. Terus wanaha Mas Pak Bambang ya, Pak Bambang. Wanahan Nabi ونهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يجسس an yujassasal qabru وأن yaq'uda alaihi يقعد عليه وأن yubna عليه رواه مسلم. Ya. Wanahan Nabi apa artinya? Dan Nabi melarang an yujassasal qabru, untuk mengecat kuburan, mewarnai. Yujassasa itu mengecat, mewarnai makam dengan warna-warna tertentu. Ya, biarkan alami apa adanya. Untuk mewarnai makam. Wa an yaquda alaihi, dan melarang pula untuk menduduki makam, duduk di atas makam. Wa an yubna alaihi, dan juga melarang untuk membangun bangunan di atas makam.
apapun itu. Jadi 3 larangan ini karena 3 larangan ini kalau dilanggar itu biasanya apa? Mengarah kepada takzim, pengagungan yang berlebihan kepada si mayit. Ya. Jadi memang inilah Rasulullah SAW di dalam membentengi umatnya supaya tidak terjerumus kepada kesyirikan. Dan memang ternyata banyak orang terjerumus kepada kesyirikan dalam masalah kuburan ini, ya kan? Dalam masalah kuburan. Dan bahkan pertama kali yang terjadi kesyirikan di muka bumi kan karena sebab apa? Matinya orang-orang soleh, ya enggak? Matinya orang-orang soleh, kemudian di makamnya dibangun, ya kan? Tujuannya apa dibangun? Biar mereka bisa beribadah kepada Allah di samping makam itu, dan semangat, yang gitu kan? Tujuannya gitu. Terus ganti generasi, orang tuanya taunya ibadahnya di, anak-anaknya tahu orang tuanya ibadahnya di situ. Nanggepnya apa? Yang dimintai si mayit, itu akhirnya dia berdoa pada si mayit. Itu awal mula terjadi kesyirikan seperti itu. Maka Masya Allah ya, dalam agama kita Rasulullah SAW sudah mengantisipasi dan memberikan apa itu rambu-rambu supaya kaum muslimin tidak berlebih-lebihan dalam masalah kubur ini. Maka sebagian orang ada yang beranggapan kuburan itu tok wae, mana orang bekti karo wong tua. Ya. Padahal warisannya ya akeh. Kuburan berutok nih wae kodanan larut, ya kan. Kayak mendem kucing wae, tinggal 5 lepak. Ya terus kapan nih kan gitu kan. Yang penting kita kan sudah mengikuti syariat. Pemakaman sesuai syariat, ya kan. Kita doakan. Kan itu yang penting kan bermanfaat bagi mayit itu ya. Nah, membangun di atas kubur apakah itu bermanfaat bagi si mayit? Jika itu tidak bermanfaat, maka Rasulullah sudah melarang. Justru itu apa? Menjadi penyebab seseorang itu apa? Mengagungkan kuburan, sehingga itu menjadi pintu-pintu pembuka kesyirikan. Masa apa? Mewarna yang itu nanti bisa menarik untuk perhatian. Coba ketika kuburan dibuat, ya, di daerah Karanganyar itu ada namanya Taman Memorial. Padahal itu apa? Makam itu. Tapi judulnya apa? Taman Memorial. Padahal itu makam itu. Tapi panahnya itu Taman Memorial. Aman. Makam itu. Jadi seorang orang kesana itu apa? Ya memang ke taman karena memang dibuat indah, penuh rumput yang hijau, ada bunga-bunga. Itu kan dihias ini dan itu, makamnya dibangun dan lain sebagainya. Nah, ini menjadikan apa? Orang yang masih hidup itu tertarik untuk datang ke sana. Di dekat kampung saya itu di daerah sana itu ada satu makam besar sekali. Satu orang itu makamnya besar sekali, ukurannya mungkin 3 kali 5 ada atau 3 kali 4 meter. Besar sekali. Apa orang itu? Nah, makamnya gede. Nah, terus itu dikasih rumput-rumput, dibangun bagus itu. Nah, itu anak-anak muda biasanya apa? Ke situ bukan ziarah kubur karena itu memang nggak tahu agamanya apa ya kan. Tapi untuk apa? Melancong karena tamannya indah dan view-nya bagus. Jalan-jalan sore nanti ke situ. Bukan dzikrul maut. Untuk selfie dan lain sebagainya. Ini kan tidak apa sesuai dengan maqasidus syariah dengan adanya tujuan untuk mengunjungi kuburan. Ya, jelas ya ini ya. Jadi ilahnya kenapa Rasulullah melarang ini? Karena memang mengarah kepada kesyirikan. Termasuk ini an yaquda alaihi, menduduki makam. Ini ada ancamannya. Apa ancamannya? Jika seseorang di antara kalian menduduki barang api, kemudian barang api itu membakar pakaiannya sampai menembus kulitnya, maka itu lebih baik daripada ketika seseorang itu menduduki kuburan saudaranya. Kira-kira apa itu? Ada ancaman dosa apa pahala? Dosa. Lah nek linggo nang nggon mawa wae luwih apik, berarti dosane luwih
besar lagi gitu. Berarti apa yang akan dia terima dari sekedar duduk di atas mowo itu lebih berat lagi. Artinya apa? Rasul membandingkan kalau duduk di atas mowo saja itu luwih becik, ijek mending gitu. Timbangnya duduk di atas makam, berarti itu menunjukkan dosa yang sangat besar. Ya, karena ada ancaman. Ya. Jelas ya? Dan membangun di atasnya itu termasuk apa? Kebiasaan orang-orang Yahudi dan Nasrani. Sampai akhir ayat Rasul mengatakan la'anallahu yahudawan nasara ittakhadhu qubur anbiya'ihim masajid. Semoga Allah melaknat orang-orang Yahudi dan Nasrani karena mereka menjadikan kubur para nabi mereka sebagai masjid. Apa itu? Dibangun, kemudian dirayakan, dijadikan tempat ibadah. Itulah masjid. Nah, pada ini jelas ya. Lanjut Mas Idat, wakana ida faragha min dafnil mayyit wa qasa alaihi wa qala istaghfiru li akhikum was'alu lahu tasbita fa innahu al-ana yus'al. Ya. Rawahu Abu Dawud wa sahhahahu. Nah, jika selesai pemakaman, nah, dahulu ketika Rasulullah selesai dari mengunjungi pemakaman, setelah jenazah selesai dimakamkan, waqafa alaih, Rasulullah berdiri. Ya, berdiri, dan biasanya Rasulullah apa? Berdiri untuk memberikan nasihat kepada para sahabat. Wa qala istaghfiru li akhikum, mintakan ampun untuk saudaramu ini. Was'alu lahu tasbih, dan mintakan supaya dia kokoh di dalam menjawab pertanyaan. Fa innahul an yus'al, karena sesungguhnya dia akan mendapatkan pertanyaan kubur. Nah, itu. Jadi disunahkan ya ketika pemakaman selesai ada salah seorang yang mengingatkan hadirin untuk apa? Pertama mendoakan, mengingatkan hadirin supaya terus mendoakan si mayit, terutama apa? Mintakan kekokohan, ya kan, benarnya dalam menjawab ucapan malaikat. Allahumma sabbithu, Allahumma sabbithu, Allahumma sabbithu, seperti itu. Kemudian di dalam pemakaman ada beberapa hal yang perlu ditambahkan. Ya, hendaknya termasuk yang disunahkan ketika memasukkan jenazah itu kepala dulu atau kaki dulu? Disunahkan kepala dulu. Disunahkan kepala dulu. Kenapa tidak kaki dulu kata para ulama? Di antaranya Syekh Jibril dalam syarahnya ini, hikmahnya apa? Karena kalau kaki dulu nanti biasanya perutnya akan gerak-gerak, kemudian kotoran yang ada di perutnya nanti keluar. Itu di antara hikmahnya. Namun ala kulli hal mengikuti sunnah Nabi yang turun apa? Kepalanya dulu kemudian menghadap di hadapan ke kiblat. Ya. Dan paling bagus itu diberi lahat makamnya. Lahat apa? Lubang yang menjorok ke arah kiblat. Karena ada dua versi itu, ada yang di tengah, ada yang di arah kiblat. Maka yang disunahkan ada lahat di arah kiblat. Kecuali memang tanah tekstur tanahnya tidak memungkinkan, maka mana yang lebih mudah. Seperti saya pernah lihat di pemakaman di daerah Majasto itu ya, itu orang makam itu menggali makam itu cuma paling setengah meter di dalamnya, karena pemakamnya di atas bukit, bukitnya berbatu. Nah, jadi paling dalamnya itu cuma setengah meter, habis itu cuma diuruk tanah dikit, habis itu ditindai pakai batu. Jadi sudah siap-siap batu dulu. Supaya apa? Nah, kalau nggak ditindai batu nanti ditumiri binatang. Dan itu pernah terjadi beberapa kali, ya kan? Jadi bau busuk di mana ternyata apa? Ada jasad anak kecil ya, itu diawer-awer apa itu binatang. Nah, akhirnya itu karena memang yang sudah sepakat warga pemakamannya di situ, di puncak bukit itu. Ya, puncak bukit itu kemudian apa? Ternyata bukitnya berbatu gitu. Maka ya, paling banter setengah meter itu dalamnya itu nggak bisa karena batu. Batunya kayak batu kapur itu kan. Itu susah mau menggali dalam susah.
Terus nanti apa? Cuma diuruk tipis-tipis gitu, terus langsung dipindai batu. Nah, cuma masyarakat sana kan masih awam sehingga kadang-kadang tindainya apa? Tindihnya itu kijing, langsung kijing. Nah, wallahu alam apakah nanti termasuk juga membangun di atas kubur ya kan? Seperti itu. Karena memang ya itu tidak memungkinkan. Ya kalau bisa sebenarnya nyari tempat yang lebih bisa mudah untuk menjangkaunya dan juga pemakaman juga lebih bagus, ya itu lebih bagus. Tapi karena memang uruf masyarakat sudah di sana, ya lakukan hal seperti itu kondisinya. Kemudian disunahkan untuk setiap apa? Yang hadis itu apa? Menggenggam ketika apa? Duruk itu menggenggam apa? Tanah, kemudian dilempar. Bismillah ala milati Rasulillah. Bismillah ala milati Rasulillah 3 kali. Kalau ditambah maka tidak mengapa. Termasuk ketika menurunkan jenazah ke yang lahat itu disunahkan baca apa? Bismillah ala milati Rasulillah. Seperti itu. Nah, setelah selesai maka dianjurkan untuk apa? Terus mendoakan pada si mayit. Maka Rasulullah selalu mengingatkan istaghfiru li akhikum at-tasbih. Ya. Duduk di bagian kepala, kemudian apa? Mendoakan untuk si mayit. Allahumma sabbithu, Allahumma sabbithu, Allahumma sabbithu dan seterusnya. Cukup? Itu ikhwan. Ada yang dibahas? Mawanek untuk mensolatkan. Ya, diantaranya penghalangnya dia bukan muslim, ya kan? Dia bukan muslim. Kemudian dia tarkus sholat kuliah, meninggalkan sholat secara total, atau belum pernah terlihat sama sekali dia mengerjakan sholat. Terus sebagian ulama mengatakan karena dia sudah meninggalkan sholat ya kufur. Karena apa? Cirinya orang Islam itu kan sholat. Umumnya orang Islam itu sholat. Maka kalau orang Islam nggak sholat namanya tidak umum, orang umum gitu ya. Ada itu diantaranya sholat. Adapun kalau itu fasik, apa itu fasik? Orang-orang yang selalu mengerjakan dosa-dosa besar seperti zina, minum khamr dan yang lainnya, apapun nafsi. Maka selama dia masih sholat, yang penting sudah ada yang menyolatkan, maka asan ya yang lain bagaimana? Menyolatkan enggak? Kalau ada manfaat dalam artian ada masalah dengan tokoh-tokoh itu tidak mensolatkan, ada masalah untuk untuk keluarga, untuk masyarakat sebagai pelajaran, maka bagusnya tidak. Tapi kalau tidak ada, misalnya podo wae kan, nah, maka kita boleh mengambil faedah yang apa? Mensolatkan karena apa? Ya barangkali dengan sholat kita mendapat kebaikan dari itu. Si mayit juga mendapatkan kebaikan. Karena asalnya memang kita dianjurkan untuk mensolatkan. Gitu. Tidak mensolatkan itu kan karena ada maslahat. Gitu. Nah selama maslahat tidak ada, berarti kan kembali ke hukum asal apa itu? Tetap mensolatkannya, walaupun dia orang fasik. Tapi selama dia mengerjakan sholat. Wallahu a'lam. Demikian ya, Pak. Kan depan sudah ujian ya? Belum. Awal Juli. Akhir Juli atau awal Juli? Akhir Juli kan. Jadi mudah-mudahan masih bisa mulai. Insyaallah. Demikian wallahu a'lam bishawab. Sallallahu alaihi Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.